Hai Zoners, balik lagi sama gue Rani dan hari ini gue mau sharing ke kalian tentang 5 smartphone paling laris di pasar Indonesia. Nah, menurut laporan dari IDC, lembaga riset yang baru aja mengeluarkan laporan terbarunya untuk kuartal kedua 2020, ternyata banyak banget smartphone brand Cina yang mendominasi pasar Indonesia. Pertanyaannya, apa ponsel kamu termasuk? Cek yuk! Mulai dari peringkat kelima dulu ya, ada brand Realme dengan angka 14,2%. Nah, angka ini tuh cukup melonjak drastis dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019 yang hanya mencapai 5%-an aja. Nah, kelihatan banget nih, kenaikannya tuh progresif banget. Mungkin karena Realme memang mendengarkan kemauan pasar Indonesia lewat produk-produknya yang mengisi di kelas menengah dan juga low end. Gak cuman itu, Realme juga mencoba mencuri perhatian masyarakat Indonesia lewat produk-produknya di IoT. Peringkat keempat ada brand Xiaomi dengan angka 16,9%. Angka ini cukup terbilang stabil ya jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 lalu. Kalau misalkan kalian lihat fokusnya Xiaomi belakangan lewat deretan ponsel entry levelnya, kelihatan banget brand Xiaomi ini konsisten menjagokan spesifikasi tertentu seperti baterainya yang besar dan layarnya yang besar. Produknya juga dengan rantang harga 2 jutaan seperti Redmi Note, itu tuh cukup banyak menarik pasar Indonesia loh. Jadi nggak heran kalau misalkan Xiaomi sering dianggap sebagai perusak pasar flagship Indonesia. Karena memang bandrol harganya tuh memang jauh di bawah standar smartphone flagship. Beralih ke peringkat ketiga, ada brand Samsung dengan nilai pangsa pasar 18,7%. Angka ini turun ya dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 lalu, yaitu ada di angka 25%. Menurut riset IDC, Samsung yang berkutat di lini produk Galaxy M itu tuh lumayan berjuang keras untuk bersaing dengan banyaknya ponsel-ponsel kelas menengah, bahkan entry level dari brand Cina. Nah, di peringkat kedua ada brand Oppo dengan nilai pangsa pasar 21,2%. Angka ini nggak beda jauh dari kuartal pertama 2020. Menurut riset IDC, posisi Oppo itu cukup kuat untuk ponsel kelas menengah yang dibanderol dengan harga 3 jutaan sampai 6 jutaan rupiah, seperti Oppo seri A dan beberapa seri Reno. Nah, ini dia nih peringkat pertama yang jadi rajanya smartphone Indonesia di kuartal kedua 2020, yaitu Vivo dengan angka 26,8%. Angka ini tuh cukup terbilang drastis kenaikannya dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 lalu, yang hanya sekitar 17%-an aja. Jadi kalau menurut risetnya IDC, kenapa sih Vivo ini bisa merajai pasar smartphone Indonesia? Itu karena produk-produknya yang murah, yang mendominasi pangsa pasar di Indonesia. Oke, itu tadi 5 brand smartphone yang jadi raja di pasar tanah air. Kalau misalkan kalian lihat brand-brand smartphone ini tuh emang kelihatan banget ya, lagi gencar-gencarnya bersaing di kelas entry level dan menengah. Tentu yang menawarkan ragam keunggulan yang gak pelit. Nah, di sini mulai dari peningkatan teknologi dari kapasitas baterai yang besar dengan fast charging, hingga kualitas kameranya yang juga dilengkapi dengan telefoto ataupun AI, sampai kualitas layarnya yang jumbo, terus juga dilengkapi dengan refresh rate yang mumpuni. Nah, dari brand-brand smartphone itu ada nggak yang kalian punya? Kalau misalkan ada, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan that's it video gue hari ini. Kalau kalian suka tinggal di like, jangan lupa share juga, jangan lupa subscribe channel Uzone Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye!